Setiap orang punya hak yang sama untuk sukses, untuk berhasil. Untuk berhasil membutuhkan waktu. Ini berarti butuh kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan yang luar biasa itu bernama belas kasihan. Ada kisah mengenai Margaret Hargreaves yang lahir di keluarga yang sangat miskin. Bahkan ketika dia bayi, kedua orang tuanya meninggal dunia, maka Margaret menjadi yatim piatu. Dia tumbuh menjadi seorang gadis dan menikah dengan orang miskin pula. Lalu dia pindah ke New Orleans dari Baltimore ya, karena suaminya sakit. Tapi kepindahan ini ternyata justru membawa malapetaka lain. Justru suami dan anak satu-satunya meninggal dunia. Maka Margaret menjadi seorang janda miskin. Untuk bertahan hidup, maka Margaret bekerja sebagai penyetrika pakaian. Tempat di mana dia bekerja, sebelahnya ada panti asuhan. Ketika sambil bekerja, dia bisa melihat dari jendela anak-anak panti. Terjadi bala kelaparan, penyakit melanda kota itu. Dan penyakit ini mengakibatkan begitu banyak orang tua meninggal. Akibatnya, panti asuhan, jumlah anak-anaknya membeludak dan membutuhkan sukarelawan menjadi teman bagi anak-anak panti. Margaret ketika pulang menyetrika, dia memberikan dirinya menjadi sukarelawan bermain dengan anak-anak panti. Pergaulannya dengan anak panti mengobarkan belas kasihannya sehingga dia menyisihkan gaji yang tidak seberapa dari upah seorang penyetrika pakaian untuk anak panti. Margaret mulai menikmati suatu kehidupan baru, bahwa pemberiannya begitu berarti dan membawa kebahagiaan bagi anak-anak, dan itu juga menimbulkan kebahagiaan bagi janda. Dari orang tuanya sudah nggak ada, anak mati, suami mati ini, dia mendapat kebahagiaan baru. Ini mengobarkan belas kasihannya untuk dia bekerja lebih keras lagi, sehingga dia bisa menabung. Dari hasil tabungannya dia membeli 2 ekor sapi dan menjual susunya ke restoran dan toko-toko kue. Ketika dia mengantar susu, maka dia meminta makanan-makanan sisa dan roti-roti sisa untuk diberikan kepada anak panti, sehingga dia memberikan lebih kepada anak-anak panti. Selain dari hasil gajinya, juga makanan yang dia kumpulkan dari restoran-restoran langganannya. Dia bekerja lebih keras lagi dan membeli banyak sapi. Begitu banyak berkembang, akhirnya bahkan Margaret Hargreaves bisa membuka sebuah usaha kecil roti. Kota itu dilanda perang pada waktu zaman Perang Dunia Kedua, maka kota ini mengalami kehancuran yang luar biasa. Pabrik-pabrik, pelabuhan, gedung-gedung banyak yang rusak dan luar biasa. Mukjizat terjadi. Pabrik roti, ya home industry roti yang dimiliki Margaret dilindungi Tuhan. Mungkin karena pemiliknya memiliki tujuan hidup yang mulia, punya belas kasihan menolong anak panti. Itu tafsiran saya sendiri ya, sehingga Tuhan melindungi pabrik ini. Nah, ketika perang selesai, maka usaha roti home industry ini menjadi satu-satunya di wilayah itu yang masih buka. Dan tentu ini berdampak ketika perang usai, maka dari home industry roti ini bertumbuh luar biasa cepatnya menjadi sebuah pabrik roti. Singkat cerita, Margaret Hargreaves menjadi pengusaha roti yang kaya raya dan dia terus membantu panti asuhan. Pada akhir hidup Margaret, dia punya kantor yang besar dan pintu kantornya terbuka. Orang-orang di kota itu datang untuk minta nasihat kepada Margaret. Dia duduk di kursi yang mewah, dia ada di kantor yang mewah, dan dia menjadi penasehat kota. Dia menjadi orang yang betul-betul dihormati karena kebijaksanaannya, karena kebaikan hatinya, dan karena kekayaannya. Ketika Margaret meninggal dunia, maka seluruh kota itu berduka. Begitu banyaknya yang melayat, membuktikan, menunjukkan siapa orang ini, begitu berpengaruhnya. Ketika upacara pemakaman selesai dan surat wasiat dibuka oleh notaris, maka dia menghibahkan seluruh kekayaannya untuk panti asuhan. Dan yang menarik adalah surat wasiat itu ditandatangani dengan cap jempol darah karena Margaret tidak bisa menulis. Orang yang begitu tadinya miskin, seorang janda tidak bisa menulis, tapi bisa sukses luar biasa karena punya kekuatan yang namanya belas kasihan. Kobarkan belas kasihan dan raihlah sukses. Salam dahsyat.